Setelah menutup pintu kamarnya, Clara mencoba melirik Farel yang terlihat sedang tidur dengan sangat lelap. Hati Clara dilanda kegalauan. Haruskah dia membangunkan Farel dan meminta tolong kepada Farel untuk mengantarnya ke dapur? Atau dia harus menahan rasa haus yang melandanya? Dengan perlahan Clara berjalan mendekati Farel. Dan saat tiba di samping Farel, Clara sedikit membungkuk dan mencoba untuk menatap wajah suaminya itu. Yang dikatakan Adis memang benar. Dia tidak terlalu terlihat tua. Dia juga terlihat sedikit tampan. Hanya saja, rambut-rambut di wajahnya itu membuatku merasa geli, kata Clara. Di saat Clara masih sedang asik menatap wajah Farel, tiba-tiba Farel yang berniat mengubah posisi tidurnya langsung memeluk Clara, membuat Clara jatuh dalam pelukan Farel. Tentu saja hal itu membuat Clara kaget, dan tidak hanya Clara, tetapi Farel juga merasakan hal yang sama. Dia tampak heran melihat Clara dalam pelukannya. Clara dengan cepat melepaskan pelukan Farel dan berdiri menatap Farel. Tetapi Farel juga sedang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Clara membuang muka untuk menutup perasaan malu yang dia rasakan. Clara kemudian hendak pergi meninggalkan Farel. Namun Farel dengan cepat menggenggam tangan Clara dan menariknya. Lagi-lagi Clara hampir saja terjatuh dalam pelukan Farel. Namun kali ini Clara masih mampu untuk menahan tubuhnya. Clara tahu saat itu Farel ingin menanyakan sesuatu padanya. Namun Clara dengan cepat menghindar. Dia kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur dan berpura-pura memejamkan matanya sambil menahan rasa haus yang dia rasakan. Farel yang masih tampak bingung melihat Clara hingga akhirnya dia memutuskan untuk mendekati Clara. Apa yang terjadi, Clara? Apakah kamu baik-baik saja? Kata Farel. Clara tidak merespon perkataan Farel. Lalu Farel kembali melanjutkan perkataannya. Atau jangan-jangan sekarang kamu berubah pikiran. Kamu ingin mengajakku tidur bersamamu kan? Tetapi karena kamu malu untuk mengatakannya, maka secara diam-diam kamu mendekatiku dan ingin menciumku, bukan? Perkataan Farel membuat Clara merasa sangat marah. Dia pun membuka matanya dan menatap Farel yang saat itu berdiri sangat dekat dengannya. Apa? Apakah aku tidak salah dengar? Dengar ya, aku baik-baik saja dan aku tidak mungkin mau tidur denganmu. Lagi pula, sedang apa kamu di sini? Jawab Clara kesal. Farel tersenyum. Hal itu membuat Clara semakin kesal melihat senyuman di wajah Farel. Seharusnya aku yang bertanya, Clara. Apa yang sedang kamu lakukan di saat aku sedang tidur? Kalau bukan, kamu ingin menciumku secara diam-diam. Hmm? Clara yang merasa semakin kesal tidak tahu harus berkata apa lagi. Farel kembali berkata, "Ayolah Clara, kenapa harus malu? Apakah kamu tahu, jika seorang istri meminta terlebih dahulu pada suaminya, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar." Dengan wajah memerah, Clara akhirnya berdiri sangat dekat dengan Farel. Clara berkata, "Dengar ya,
Aku sama sekali tidak punya niat untuk melakukan itu. Kamu tahu sendiri kan, aku sangat membencimu. Jadi tidak mungkin aku punya keinginan untuk melakukan hal itu denganmu. Aku hanya sedang merasa. Sebelum Clara melanjutkan perkataannya, Farel yang sejak tadi menatap Clara sambil tersenyum berkata, "Merasa apa, Clara? Di dalam hubungan suami istri, seharusnya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi." Akhirnya dengan perasaan malu Clara berkata, "Aku hanya merasa kehausan dan..." Farel masih terus menatap Clara dan membuat Clara yang merasa semakin kesal langsung menatap Farel tajam sambil menepuk dadanya. "Aku hanya merasa kehausan dan aku tidak berani pergi ke dapur seorang diri. Aku ingin membungkanmu dan meminta tolong padamu untuk mengantarku ke dapur." Tapi lagi-lagi Clara tidak melanjutkan perkataannya. Farel sedikit menunduk dan menatap Clara. "Dengar Clara, aku ini adalah suamimu. Aku tahu, bagimu aku hanyalah aib. Tetapi jika kamu butuh sesuatu, jangan pernah merasa malu ataupun takut untuk mengatakannya padaku," kata Farel. Clara tertunduk. Farel kembali berkata, "Aku siap untuk melakukan apapun untukmu, Clara. Kalau hanya untuk mengantarmu pergi ke dapur, itu bukan apa-apa bagiku." Clara lalu berkata, "Sebenarnya bukan itu masalahnya. Tetapi aku tidak mau saja mengajakmu bicara, apalagi meminta tolong padamu. Karena jika aku melakukan hal itu akan membuatmu merasa senang. Dan pasti kamu akan berpikir yang tidak-tidak tentangku." Farel kembali tersenyum. "Oh ya, kamu tidak ingin mengajakku bicara. Tetapi kamu bisa mendekatiku, bahkan menatap wajahku secara diam-diam," jawab Farel, membuat wajah Clara semakin memerah. Dengan kesal, Clara kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Melihat itu, Farel hanya tersenyum. Farel kemudian pergi keluar, dan tidak lama kemudian, Farel kembali membawa segelas air minum untuk Clara. Farel meletakkan air itu di atas meja tepat di samping Clara. "Minumlah, Clara. Jika tidak, kamu bisa mati kehausan. Aku tidak ingin kamu mati di sini hanya karena itu. Ibumu juga pasti akan merasa sangat sedih." Di balik selimut tebal yang menutupi tubuhnya, Clara terlihat semakin marah. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu, batin Clara. Farel kemudian kembali ke tempat tidurnya dan sesekali tersenyum melirik Clara. Masih bersembunyi di balik selimutnya, Clara kembali berkata dalam hati, "Tapi tidak apa-apa, karena dia sudah mengambilkan minum untukku. Jika tidak, mungkin saja aku benar-benar mati karena kehausan." Dengan perlahan, Clara membuka selimutnya dan melirik Farel yang saat itu sedang membelakanginya. Clara kemudian bangun dan meminum air itu dengan sangat hati-hati agar tidak terdengar oleh Farel. Namun ketika meletakkan gelas itu kembali ke atas meja, suara gelas itu terdengar cukup keras. Hal itu membuat Clara terkejut. Dia pun menepuk keningnya sendiri. Sementara Farel hanya tersenyum.
tanpa menoleh pada Clara. Keesokan harinya Clara bangun dengan terburu-buru. Dia segera berlari ke kamar mandi. Namun sayang, di dalam Farel tengah asik tanpa memperdulikan Clara yang berteriak memanggilnya. Sebenarnya apa saja yang kamu lakukan di dalam sana? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Hari ini aku akan pergi kuliah. Jika aku tidak pergi sekarang, maka aku akan terlambat. Bisakah kamu lebih cepat sedikit? Kata Clara. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Farel pun keluar dari kamar mandi, hanya menggunakan handuk berwarna putih. Farel tampak heran melihat wajah Clara yang terlihat kesal menatapnya. Ada apa lagi, Clara? Kenapa pagi-pagi seperti ini? Wajahmu sudah memerah seperti itu, kata Farel. Clara kemudian berkata dengan nada kesal. Aku sudah menunggumu berjam-jam di sini, dan aku sudah berteriak berkali-kali memanggilmu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Farel kembali berkata dengan heran. Memangnya ada apa, Clara? Kesalahan apa lagi yang kuperbuat?